dari hakim akan memutuskan seperti apa, karena kita sudah berprinsip bahwa dalam persidangan ini ada sesuatu hal yang tidak beres menurut kami, sehingga ini adalah sebuah wajah hukum yang sangat menyedihkan. Sidang tadi di dalam belum cepat keluar. Iya, karena satu, kemarin atas saran dari majelis hakim untuk memberikan saran ataupun sifatnya anjuran kepada tergugat, yakni saudara R, untuk melakukan tes DNA. Yang mana bagi kami itu adalah sesuatu hal yang lebih maju, karena hakim atas permintaan kita untuk minta putusan sela untuk diperintahkan, akan tetapi tidak dilengkapi oleh hakim. Yang terjadi adalah saat ini telah muncul surat yang mana itu bukan dari pihak tergugat langsung, akan tetapi bagi kami, saya sudah mengetahui itu adalah surat yang dibikin oleh kuasa tergugat secara keseluruhan, sehingga tadi kita keberatan dengan surat itu, yang mana dalam surat itu sudah sangat terlihat posisinya pihak tergugat hanya mengikuti dari kuasa hukum tergugatnya atas tidak mau tes DNA ataupun tidak berbuat itikat baik dalam perkara ini. Atas hal tersebut kami selaku kuasa hukum penggugat keberatan tadi apa yang secara tersiar tertulis dalam surat tersebut, karena terbukti senyatanya bahwa itu adalah ditandatangani oleh kuasa hukum tergugat, bukan tergugat sendiri. Sehingga kita ada rasa curiga nih. Terus langkah hakim apa atas hal tersebut? Karena sifatnya untuk pembuktian dalam perkara klien kami ini tidak lain hanyalah tes DNA. Akan tetapi oleh pihak kuasa hukum tergugat selalu mengungkapkan fakta bahwa tidak ada hubungan asmara ataupun tidak ada hubungan intim. Bagaimana kita membuktikan itu? Karena kan sifatnya private kan. Nggak mungkin bagi kita untuk menyampaikan sesuatu hal yang vulgar dan nggak ada rencana untuk perkara ini sampai muncul. Sehingga kami tadi mengikuti ataupun berdasarkan dengan pasal 164 HIR terkait hukum acara perdata yang namanya bukti yang terakhir adalah sumpah. Yang mana tadi saya mengajak klien kami untuk duduk di depan hakim majelis, niatnya ketika memang dikabulkan untuk langsung melakukan sumpah pemutus baik supporter ataupun sesuai. Akan tetapi yang terjadi oleh hakim itu tidak diberikan, sama sekali tidak diberikan, karena dia beranggapan bahwa sudah cukup bukti, akan tetapi dalam perkara ini kami masih sangat minim dan kurang, karena yang kita mintakan adalah pertanggungjawaban ayah biologis. Sehingga kalau hanya sebatas alat bukti-bukti yang kita sampaikan di awal itu belum sampai mengena, belum sampai ada bahwa si tergugat R ini adalah ayah biologisnya, dan yang bisa memisah hanyalah tes DNA itu. Akan tetapi oleh hakim tidak diberikan, sehingga kita mengambil sikap untuk WO dari persidangan karena nggak ada jalan lain, sehingga kami masih ada rasa mengganjal dan tidak puas dengan persidangan dengan mengambil sikap itu. Sehingga dengan persidangan ini nanti apapun putusannya kita akan melakukan upaya hukum yang lain. Yang jelas untuk setelah putusan apapun hasilnya, ketika memang kita tidak sesuai, kita bisa melakukan upaya hukum banding. Di lain itu kita juga sudah ada pidananya juga sambil prospek berjalan juga. Intinya ketika memang tergugat ini tidak mau melakukan tes DNA ataupun hanya sebatas menyatakan bahwa dirinya tidak ada hubungan sesuatu, kenapa harus takut? Karena dalam beban pembuktian yang mana tadi saya sudah sampaikan dalam persidangan itu proporsional. Kita mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan adanya anak yang lahir. Nah, akan tetapi tergugat sampai sekarang tidak ada tangkisan ataupun bantahan adanya mengakui anak tersebut. Sehingga ini bagi kami, ini ada apa aslinya dalam saudara R ini sendiri?
Putusannya dari bawah itu seperti apa, Mbak? Ya sama mungkin sama seperti kuasa hukum ya. Saya pikir ada sesuatu gitu di sini. Pada saat kita minta sumpah memutus, hakim bilang kan apabila itu bisa dikabulkan kalau tidak ada bukti, gitu ya Bang ya. Kurang apa bukti? Satu-satunya bukti di kasus ini adalah tes DNA. Itu satu-satunya petunjuk. Kalau diminta tidak ada bukti hubungan intim, seperti kuasa hukum saya bilang, itu kan sesuatu yang private, sesuatu yang tidak perlu tidak kita record gitu kan. Jadi saya pikir ada ketidakadilan lah di sini. Kami dan kuasa hukum saya mungkin akan melakukan banding ya Bang ya. Iya, nantinya. Gitu. Ibu kecewa nggak sih dengan hasil yang hari ini? Ya kecewa. Seharusnya kan bisa berimbang ya. Artinya kita diberikan kesempatan gitu loh. Sama. Diberikan kesempatan. Satu sisi lagi yang dilihat bahwa secara in person saja si tergugat Reski Aditya dari awal sampai dengan titik ini tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Kemana? Sibuk syuting kan. Sehingga tidak ada atensi di sini. Sedangkan di dalam persidangan itu kan dilihat juga ya, itikat baik, sopan santun. Saya sering baca kan di koran-koran, dihukum sekian karena dinilai baik, karena dinilai sopan gitu. Buat saya sopan santun dan itikat itu yang kita datang. Datang saja sudah merupakan itikat yang baik. Mau benar, mau salah, tapi kehadiran itu kan jadi satu nilai. Di sini saya nggak lihat nilai itu di Reski ya. Gitu. Bang, dengan Bogor sendiri berarti apa bahwa gugatan akan dikabulkan? Yang jelas kita tidak berpikir ke sana. Akan tetapi WO ini kita layangkan sebagai bentuk protes kita. Yang mana dalam hukum acara perdata pembuktian sumpah itu diakui. Akan tetapi oleh hakim dengan serta-merta tidak melihat referensi yang ada, dia langsung menyatakan tidak bisa kita kabulkan subloter ataupun vitsoir, karena bagi kami itu sudah tidak ada hal yang harus kita berikan kepada penggugat. Atas kekecewaan tersebut kita WO dari persidangan. Jadi untuk sidang selanjutnya tinggal nunggu, terserah dari hakim akan memutuskan seperti apa, karena kita sudah berprinsip bahwa dalam persidangan ini ada sesuatu hal yang tidak beres menurut kami, sehingga ini adalah sebuah wajah hukum yang sangat menyedihkan, karena yang namanya putusan ataupun peradilan khususnya terkait dengan anak itu negara harus hadir, akan tetapi negara lewat tangan kanannya pengadilan tidak bisa mengakomodir kami, termasuk menyampaikan dari awal jauh sebelum pembuktian ini selesai, yakni keinginan kita untuk memerintahkan tergugat tes DNA. Karena di dalam lembaga peradilan lain, kemarin saya juga lihat di Semarang pun, PN Semarang mengabulkan untuk melakukan tes DNA. Akan tetapi nggak tahu ini, kenapa di pengadilan ini dengan perkara klien kami ini hal itu tidak dilakukan. Hanya sebatas memberikan saran, itu pun saran untuk jawabannya ditulis oleh kuasa hukumnya, bukan dia pribadi sendiri. Sehingga media pasti lebih tahu lah kenapa ini ada apa kan, pihak tergugat ataupun dari pihak pengadilan itu sendiri. Terpikir ada permainan di belakang nggak sih Bang? Kami tidak berani menyatakan itu, mohon maaf. Di luar kapasitas ataupun kepentingan kami, yang jelas biarkan ya mungkin biar media dan masyarakat umum menilai atas permasalahan yang dihadapi klien kami, akan tetapi oleh pengadilan tidak diberikan asas prioritas ataupun keadilan secara bersama. Bang Willy sendiri kan memperjuangkan hak gitu ini sampai bolak-balik ke persidangan gitu. Cuman melihat keluarganya tergugat kok kayaknya adem ayem ditangkapin dari Bang Willy, gimana? Adem ayem itu nggak masalah, gitu ya kan, menjaga keutuhan rumah tangga itu wajib, apapun masalahnya. Jadi saya juga support juga mereka untuk adem ayem. Cuman tolong tunjukkan itikat baik pada kasus ini. Setidaknya datang dong ke pengadilan. Datang atau tidaknya seseorang secara psikologi itu kan menggambarkan kebenaran dari suatu masalah. Contoh saya punya masalah sama orang, saya takut karena itu benar, saya nggak akan berani datang ketemu, itu saya, gitu
gitu kan. Jadi psikologi itu menggambarkan dia hadir atau tidak, benar atau tidaknya masalah itu bisa kita lihat masing-masing lah. Kita bisa menilai kok. Mungkin kita tidak dikabulkan di sini, tapi ada hukum yang lebih besar kan, semua orang juga tahu. Ada hukum yang punya dunia ini kan. Itu aja sih dari saya. Next sidang nggak? Apakah? Untuk selanjutnya karena kita ada di WO, kita mengikuti relas panggilan. Yang jelas sebelum ini kesimpulan, habis itu nanti putus. Nanti untuk waktunya dikabarkan oleh pihak pengadilan. Jadi belum tahu untuk saat ini untuk Bakalan putus kapan. terus Ya kita nanti ngikutin arahan dari managing partner kami. Kita atas sidang hari ini kita harus ambil sikap apa. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Langkah-langkah abang yang berikutnya sidang lalu gimana bang untuk yang selanjutnya? Yang selanjutnya kami menunggu relas pemberitahuan apakah kita diberikan hak untuk menyatakan kesimpulan atas semua sidang dari awal sampai akhir, atau oleh majelis tidak ada kesimpulan karena sifatnya kesimpulan tidak wajib bagi para pihak sehingga lakukan di putusan. Itu nanti tinggal nunggu relas pemberitahuan dari pengadilan Tangerang ini. Boleh, Sudah boleh selesai. satu pertanyaan dong. Tadi menarik, ada alasan tergugat tidak mau Hadir. tes DNA karena kenapa harus sekarang gitu? Kenapa nggak dulu mengajukan? Gini ya, kalau bicara waktu, itu kan keberanian seseorang untuk mengungkap itu kan bukan hal yang mudah ya. Keberanian seseorang itu kita tidak bisa ukur. Mungkin keberanian saya ditambah saya dulu punya masalah ya kan. Baru di tahun ke-8, kita nggak tahu ya, entah itu Allah akan membuka ini semua di tahun pertama, kedua, ketiga. Tapi ingat, kalau soal anak, mau setahun dari dulu, dari lama, tetap ini anak. Dan tidak ada kadaluarsanya. Jadi di mana masalahnya? Gitu loh, di mana masalahnya soal waktu yang mesti dipertanyakan. Setahun kayak 8 tahun, nggak ada masalah kalau buat saya. Karena soal anak ya. Beda kalau misalnya saya punya anak, nanti umur 10 sudah bukan anak saya lagi, kan nggak ada cerita ya kayak gitu. Mbak Wen, pernah nggak? Tadi kan ada omongan bahwa Mbak Wen nggak pernah meminta Rizky untuk menikahi Mbak Wen. Benar nggak? Itu Betul, gini. itu betul Mas, itu benar. Tapi saya melihat dulu ya, saya sempat bicarakan sama Reski. Tapi saya melihat dia lebih mementingkan karirnya dulu. Saya melihat ya saat itu. Karena waktu itu kan karirnya mungkin lagi baik gitu kan. Cuman buat saya, sesuatu itu kan tidak perlu diminta. Harusnya tanggung jawab itu datang dari hati. Gitu loh ya. Kan kita sama-sama, adanya anak ini kan tidak bisa memilih. Saya mau dilahirkan dari bapak saya ini dan ibu ini kan tidak. Tapi semua yang sudah kejadian ini ya sih kita harus bertanggung jawab, itu aja. Tapi Reski sendiri tidak pernah menawarkan itu. Tidak, tapi dia sempat bilang bahwa nanti Keke kalau udah gede sekolah di Amerika ya Bu. Akan membiayai. Jadi Reski tahu kok segalanya. Bukan tidak bicara masalah biaya, cuman dia nanti kalau udah besar Keke sekolah di Amerika ya gitu. Cuman whatever itu ya. Cuman tes DNA kok di sini ya pembuktiannya, itu aja sih. Jadi buat saya ada sesuatu yang memang harus dipertanyakan keputusan ini, itu aja. Oke. Terima kasih semuanya ya. Audio Jungle.